Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satrio dengan NPM 2015061055. Jadi di video kali ini yaitu saya akan menjelaskan mengenai tugas UTS dengan submaterinya adalah ruang lingkup AI, yaitu ruang lingkupnya Natural Language Processing atau NLP. Jadi NLP di sini adalah bagian dari kecerdasan buatan yang mampu memproses bahasa-bahasa manusia secara natural. Bahasa natural ini merupakan bahasa yang umum digunakan manusia saat berkomunikasi satu sama lain dalam bentuk teks maupun data suaranya. Contoh dari natural language processing yang akan saya bahas adalah Google Translate, di mana Google Translate ini akan menerjemahkan kalimat oleh user dan tidak hanya bisa kata berkata namun kalimat juga. Untuk bahasa yang saya gunakan sendiri adalah bahasa Python dan langsung saja kita buat programnya. Sini kita menggunakan Jupyter Notebook. Kita buka. Kemudian di sini saya telah membuat folder baru yaitu folder related folder dengan nama filenya adalah UTS. Kita buka. Nah, untuk program yang saya buat ini nantinya diharapkan program ini mungkin dapat sedikit membantu user dalam menerjemahkan bahasa yang diinginkannya ke bahasa-bahasa misalnya bahasa Inggris, Jepang, Korea, ataupun lainnya. Bebas tergantung yang diinginkannya. Dan juga diharapkan bagi kaum disabilitas yang bisu misalkan, jika dia ingin berbicara kepada orang lain, dia tinggal menginputkan atau mengetikkan kata-katanya di program ini dan kemudian program ini akan menghasilkan audio berupa MP3. Langsung saja kita buat. Yang pertama di sini kita importkan library Google Translate yaitu translator. Di sini Google Translate di sini library ini berfungsi untuk menerjemahkan kalimat oleh pengguna. Hingga kita menggunakan library dari Google Translate. Kemudian selanjutnya kita menggunakan juga library GTTS, di mana GTTS ini merupakan library yang berfungsi untuk mengubah teks menjadi suara. Langsung saja di sini ada variabel translator sama dengan masuk ke dalam translator library-nya. Misalkan kita buat dulu sebuah program mentranslatekan dari inputan langsung di keyboard misal. Result hasilnya sama dengan translator. Misalkan kita translate nama saya adalah Muhammad Satrio. Koma, kemudian di sini kita tambahkan destination. Jadi destination di sini kita ingin translatekan nama saya adalah Muhammad Satrio ini ke bahasa apa? Misalnya kita ke bahasa Jepang. Bahasa Jepang di sini dengan kode JA. Untuk kode-kodenya sendiri kita dapat lihat di sini di PY Google Translate read.io. Ini ada AF yang artinya Afrikan, SQ Albanian. Kemudian kalau Inggris sendiri Inggris. Kalau Jepang Ja, kalau Inggris N, kalau Korean Ko, misalkan. Jadi di sini kita coba dulu dengan Ja, yaitu Jepang. Kemudian kita printkan. Print. Nah, hasil terjemahannya nantinya dua. Terjemahannya itu result dari yang kita buat tadi dot text.
Kemudian kita print juga cara pengucapannya atau pronunciation-nya. Cara pengucapan titik dua sampai dengan koma result pronunciation. Jadi kalau result text ini dalam bentuk teks, result pronunciation ini bentuk teks namun cara pengucapannya. Coba kita run. Kita coba dulu. Oh, ini salah penulisan. Translator. Kita coba lagi. Translator dan translate. Pronunciation. Ada yang salah ini sepertinya. Ini ya. Kita coba run lagi. Di sini hasil terjemahannya ini begini untuk bahasa Jepangnya. Kalau untuk cara pengucapannya yaitu watashi namae wa Muhammado Satorio desu. Nah, kalau misalkan kita pengen bahasa yang lain, bahasa Korea. Cara pengucapannya sendiri Nailum Muhammadis Satulio. Kalau Inggris kita misalkan jadi hasil terjemahannya My name is Muhammad Satrio. Bacaannya juga My name is Muhammad Satrio. Cuman kita nggak mau buat begini. Jadi kita buat yang inputan dari melalui keyboard. Jadi bukan langsung kayak gini. Misalkan di sini kita buat objeknya teks sama dengan input. Di mana input ini nanti ada kata-kata masukkan kalimat yang ingin diterjemahkan. Dan kalimat yang ingin diterjemahkan, kemudian ada objek lagi bahasa, input, ada tulisan ntar, pilih bahasa untuk diterjemahkan. Misalkan di sini ada ja untuk Jepang, ko untuk Korea, n untuk English. Selanjutnya kita ada objek hasil di mana hasil ini sama dengan translator translate teks dan juga destination-nya itu dari bahasa. Jadi destination-nya ini inputan bahasa dari user ya di bagian sini. Bahasa ini akan masuk ke dalam destination-nya. Kemudian teksnya di sini teks inputan dari yang pertama. Kemudian selanjutnya kita print, kita outputkan di mana isinya itu dari bahasa, misalkan dari bahasa apa. Dari bahasa apa, koma, hasil.src, hasil.source, koma, 2, koma, teks. Jadi print dari bahasa apa, kemudian titik 2, kemudian teksnya. Selanjutnya di sini kita outputkan lagi berupa hasil terjemahannya. Itu hasil terjemahan, koma, hasil destination-nya, koma, titik 2, koma, hasil dari pronunciation. Selanjutnya di sini kita coba dulu, udah benar apa belum. Saran lagi. Nah, masukkan kalimat yang ingin diterjemahkan. Kita misalkan saya jalan ke pasar. Pilih bahasa yang kita gunakan misal English. Dari bahasa saya jalan ke pasar, hasil
Terjemahannya adalah I'm on my way to the market. Saya jalan ke pasar. Bahasa Inggrisnya I'm on my way to the market. Kemudian karena ini udah benar, kita tambah lagi untuk menjadi MP3 atau audionya. Kita buat lagi file saya, misalkan objeknya file saya, di mana file saya ini GTTS, yaitu dari library yang tadi, mengubah teks menjadi audio. Teks sama dengan teks. Untuk lemnya sendiri sama dengan ID. ID itu Indonesia maksudnya. Jadi audionya nanti disimpan dalam bahasa Indonesia. Kemudian file saya save. File saya nanti kita save. Untuk nama save-nya sendiri misalkan Satrio. Satrio.mp3. Nah, jadi save-nya sendiri nanti audio ini disimpan menjadi satrio.mp3. Kemudian kita print. Jika berhasil, nanti ada tulisan file tersimpan. Kita coba lagi, run. Masukkan kalimat yang ingin diterjemahkan. Nama saya Muhammad Satrio. Saya adalah orang yang baik, misalkan. Jadi bahasa untuk diterjemahkan, misalkan Jepang. Nah, dari bahasa Jepang ini, dari bahasa Indonesia ini, nama saya Muhammad Satrio, saya adalah orang yang baik, diterjemahkan menjadi bahasa Jepang, yang artinya Watashi name wa Muhammad Satrio des, Watashi wa hito des. Kemudian ada tulisan file tersimpan. File tersimpan ini berarti file audionya tadi tersimpan. Kita lihat di sini kan tadi file UTS disimpan di folder untitled folder ya. Kita cari untitled folder, user untitled folder. Nah, ini untitled folder, kita buka. Nah, ada file UTS. Nah, ini Satrio. Nama filenya tadi. Nama saya Muhammad Satrio. Nah, saya adalah orang yang baik. Itu dia suaranya. Kita bisa lihat. Kita coba lagi dengar suara. Nama saya Muhammad Satrio. Saya adalah orang yang baik. Nah, itu dia. Coba kita coba lagi run. Kita ganti lagi. Misalkan saya sedang berkuliah di Unila. Kita ke bahasa Inggris. Dari bahasa Indonesia, saya sedang berkuliah di Unila. Hasil terjemahannya adalah I am studying at Unila. Oh, ini Satrio, aturan Satrionya kita ubah dulu. Misalkan, ini kan tadi tidak ada Satrio. Di Satrio 1. Kita ubah namanya. Jangan sama. Kita ulang lagi. Saya berkuliah di Unila. Oke. Inggris. I'm studying at Unila. Kita buka lagi, ada Satrio 1, kita dengar bahasa Indonesia. Saya berkuliah di Unila. Nah, itu dia. Jadi kalau untuk orang yang bisu, maka ketika dia ingin ngomong dengan seseorang namun tidak bisa berbicara, dia bisa menggunakan ini. Jadi dia tinggal menginputkan kata-katanya, kemudian nanti akan disimpan berupa file audio dan dia tinggal memutar file audio tersebut. Sini kita lihat, kita ulang lagi penjelasan dari source code-nya. Di sini ada kita input library dari Google Translate untuk menerjemahkan, kemudian ada library GTTS untuk dari teks menjadi audio. Ini ada variable translator, ada objek teks bahasa dan hasil, teks di sini untuk teks yang kita inputkan, bahasa di sini untuk menyimpan bahasa yang kita pilih. Bahasa yang dipilih ini misalnya untuk ja itu Jepang, ko itu Korea, n itu Inggris. Kita bisa lihat di sini. Misalkan kalau untuk it ada Italian, yaitu Japanese, Y itu Japan, KN itu Kanada. Kita bisa memilih sepuas yang kita mau. Di sini ada
113 bahasa. Kemudian di sini ada hasilnya di sini untuk berupa hasil dari translatornya dengan destination-nya ini adalah bahasa yang kita inputkan. Kemudian di bawah sini ada print, ini untuk mengoutputkan hasil dari translator. Print dari bahasa apa yang kedeteksi. Kemudian di bawahnya lagi ada print hasil terjemahan. Hasil terjemahan dari destination-nya, kemudian hasil pronunciation-nya. Kemudian kalau di sini untuk menyimpan audio dan mengubah teks menjadi audio. Ini ada file saya, library-nya GTTS tadi, di mana length-nya ini language yaitu ID itu Indonesia. Kemudian file saya nanti akan disimpan menjadi nama filenya satrio1.mp3. Kemudian print file tersimpan. Kalau ada tulisan file tersimpan berarti filenya telah tersimpan. Namun jika kita ingin kita ulang lagi, nama filenya kita ubah menjadi 2 karena yang satu tadi udah ada, nanti dia error. Kita coba nih. Satrio 2. Nama saya Satrio. Ke Jepang. Nama saya Satrio, hasil terjemahan watashi namae wa Satrio desu. Dan file tersimpan. Ini dia Satrio 2. Nama saya Satrio. Nah, itu dia. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai mentranslatekan bahasa ke bahasa lain seperti Inggris, Jepang, dan Korea, dan juga mengubah teksnya tadi itu menjadi audio. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.